Ada sebuah fakta yang mau tidak mau kita harus bisa menerimanya. Kalau alam semesta ini ada penciptanya. Dan setiap seseorang mencari sang pencipta, siapa yang menciptakan langit dan mengubah warnanya menjadi biru di siang hari, kemudian juga gelap di malam hari dan gemerlapan dengan bintang-bintang yang terang. Siapa yang telah mengatur kadar udara sehingga kita luasa menghirup oksigen? Siapa yang telah mengatur kadar cuaca, kadar cahaya? Yang telah menciptakan beragam makhluk, burung-burung yang berterbangan di langit, kemudian juga hewan-hewan yang tidak terhitung jumlahnya, dengan jutaan space yang ada di darat, di lautan, yang pada ilmuwan manusia hanya bisa mengatakan ada pencipta yang luar biasa. Tapi orang-orang ateis hanya bisa mengatakan entah siapa dia. Orang-orang yang profetis, agama yang meyakini ada Tuhan Allah, mereka mengatakan Tuhan pencipta Allah. Sampai sekarang para ilmuwan hanya bisa meneliti tentang 20-30% jenis hewan. Sisanya mereka masih belum bisa meneliti satu persatu, karena satu hewan kadang-kadang untuk mengenal karakternya, untuk mengenal sistem pencernaannya, sifat kulitnya, kemudian komposisi otot-ototnya, kekuatan power yang ada di dalamnya, sistem pertahanan dirinya pada saat sedang diserang. Semua ini memakan waktu tahunan, bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dari umur manusia. Sementara banyak sekali. Begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan, dari rumput yang kecil, pohon pisang dengan begitu bentuknya, itu buahnya, tertata dengan begitu rapi. Pernah nggak teman-teman berpikir, siapa yang telah menyusun pisang di sisirannya? Seperti itu. Kadang-kadang kita hanya berpikir pengen pisang, beli, makan, selesai. Tapi kita nggak berpikir hal yang lebih besar. Siapa yang telah memberikan warna di kulit pisang itu seperti itu indahnya? Kuning yang begitu rapi, begitu bagus warnanya, begitu lembut. Tinggal dibuka, di dalamnya isinya begitu lembut, begitu nyaman. Sehebat apapun manusia membuat sebuah kue, maka tidak akan pernah bisa menyaingi sebuah pisang. Anggur, siapa yang menata di tangkainya? Siapa yang menciptakan kulitnya, isinya, cita rasanya, aromanya? Coba renungi hal-hal yang besar teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita kalau pengen anggur hanya sekedar beli, selesai. Pada saat kita beli, kemudian kita hanya memakan, oh saya pengen anggur yang merah, saya pengen anggur yang hijau. Apel, siapa yang menciptakannya? Siapa yang membuat kulitnya berwarna hijau, berwarna kekuning-kuningan, berwarna merah? Rasanya, dagingnya seperti itu. Siapa yang membuat? Dan pertanyaan yang jauh lebih hebat daripada itu, kenapa tidak pernah habis stoknya? Siapa yang membuat pohon itu selalu ada? Siapa yang membuat tatanan rapi begitu ada? Saya yakin teman-teman di masjid ini sangat memahami poin ini, atau teman-teman semua secara umum kalau kita di rumah atau kita punya tempat pekerjaan. Kira-kira teman-teman kalau tempat masjid ini saja tidak dirawat, nggak dibersihin, nggak dipotong rumputnya, nggak dibersihin jalanannya, kamar mandinya, akan seperti apa kotornya? Dan berapa banyak tenaga yang dibutuhkan? Kalau lingkup kota Balikpapan lebih besar lagi. Kira-kira kalau nggak dirawat seperti apa keadaannya? Nggak ada bagian pembersihan, tidak ada bagian pengangkatan sampah. Di rumah saja, kotoran kita pribadi dari mata, dari hidung, dari mulut, dari perut kita. Kalau tidak ada WC teman-teman sekalian, lalu ditampung di sebuah kresek saja, sebuah plastik, itu sudah baunya luar biasa. Kalau kencing kita ditampung di sebuah kresek atau kita tampung di sebuah wadah terbuka, baskom, buang air besar ditaruh seperti itu saja. Kita mungkin keringatan, baju kita kotor ditaruh sembarangan di sana sini. Saya yakin sehari saja, sehari. Kalau suami, istri sama anak menampung kotoran begini, sudah nggak bakal betah di rumah itu. Berapa banyak lalat yang datang, berapa banyak binatang kotor yang datang dan seterusnya. Bagaimana teman-teman dengan alam semesta?
Alam semesta, bumi ini. Kalau tidak ada yang rawat kira-kira, seperti apa? Coba tangkap secara akal sehat. Kalau nggak ada pencipta, tidak ada yang pengawas, tidak ada pemilik, nggak bakal seperti ini keadaannya. Kita bangun tidur di semua sisi bumi ini kita temukan ada oksigen yang bisa kita hirup, air selalu melimpah. Mungkin seseorang di antara kita mengeluh pada saat melihat hujan. Hujan terus, kadang-kadang begitu. Padahal sebenarnya hujan adalah proses alami. Kalau kita ikuti secara ilmiah dan kita gunakan akal sehat kita, hujan terjadi di waktu tertentu. Dan hujan itu adalah penguapan air-air yang ada di muka bumi karena panasnya matahari menyerapnya ke atas, kemudian dia menguap, tersimpan di awan, kemudian turun hujan. Siapa yang mengatur awan-awan? Siapa yang mengatur menciptakan matahari, membuat suhu panasnya seperti sekarang, kemudian menghirup atau menguapkan air di muka bumi? Air-air yang bekas antum pakai, kencing antum kemana semuanya? Air yang kita pakai untuk cuci baju, kemana semua air-air yang selalu kotor? Maka air itu diserap oleh uapnya, panasnya matahari menjadi uap ke atas langit ke awan, kemudian awan ini menampung. Siapa yang menciptakan awan itu? Kemudian di awan itu kalau sudah ditampung, terfilter secara alami lalu turun. Dan di dalam syariat kita dijelaskan oleh Nabi SAW kalau hujan itu adalah rahmat Allah yang baru turun. Atau dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan waktu turun hujan Nabi SAW kemudian membasahkan kepalanya dengan membuka imamah, membasahkan sedikit badannya, lalu beliau mengatakan sesungguhnya air ini baru saja turun dari rahmat Tuhannya. Walau bahasa ilmiahnya ini airnya baru difilter sehingga air tersebut sudah layak untuk dipakai kembali. Begitulah sistem berputar terus. Tidak pernah habis hewan-hewan, tidak pernah habis tumbuh-tumbuhan, tidak pernah habis manusia, tidak pernah habis oksigen, tidak pernah hilang api sama sekali. Dari mana semuanya? Dengan sifat-sifatnya, dengan karakternya. Ada pencipta. Dan Anda ini sebagai orang beriman, simpel sekali diberitahukan pencipta kalian Allah. Gak usah cari yang lain. Semua selain Allah, dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan-hewan, dari manusia, dari jin, yang tidak kelihatan pun jin, malaikat, sifat-sifat manusia yang kita bisa rasakan senang, sedih dalam waktu yang seketika. Maka semua ini la ilaha illallah. Nggak ada yang ciptakan itu semua. Tidak ada yang memang yang mengaturnya, tidak ada yang menentukan kadarnya, ajalnya, kecuali sang pencipta Allah. Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi seorang mukmin. Kalau kita sudah mengerucut kepada sebuah poin ini, teman-teman sekalian, dan memang tidak ada pilihan lain kecuali mengakui memang ada sang pencipta Allah. Dan tentu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti tema-tema. Kalau di YouTube itu sudah ada beberapa tema yang saya bicara khusus tentang pengenalan Allah yang maha mulia dan maha tinggi, yaitu kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia, saudaraku inilah rahasia rezekimu, indahnya menjalin hubungan dengan sang pencipta, dan juga bekal dunia akhirat. Kurang lebih 4 judul ini kalau Bapak Ibu mengikuti dengan izin Allah akan terbawa kepada sebuah poin pengakuan memang ada pencipta Allah. Lalu pertanyaan kenapa Allah tidak kelihatan, di mana Allah berada, bagaimana cara berhubungan dengan Allah, dan bagaimana membatalkan semua klaim Tuhan selain Allah. Kesimpulannya teman-teman sekalian, memang ini ada semua ada pencipta, dan pencipta Allah ini dengan kemahaadilannya, kemahamurahannya, kemahabijaksanaannya, dengan semua asma'ul husna dan sifatil ula yang dimiliki, semua nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang maha tinggi yang dimiliki, semua itu memang sudah mengatur seluruh alam semesta ini, dan dengan hikmahnya menurunkan kitab-kitab dari langit yang kita kenal dengan kitab-kitab samawiyah yang kita wajib imani adalah Suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Daud, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad alaihi wassalam, untuk memberikan penjelasan kepada manusia apa yang dia inginkan, apa yang sang pencipta inginkan. Digantungkanlah ibadah dalam membacanya. Ada hukum halal haram, dan tidak pernah buku-buku ini ketinggalan zaman kecuali memang sudah datang buku setelahnya yang membetulkan atau meluruskan, buku yang melengkapinya. Seperti setelah saya Injil datang Al-Quran yang melengkapinya, maka Injil sudah tidak dipakai lagi hukumnya, tetapi memang diakui keberadaannya. Kita tahu dalam rukun iman kita semua. Sang pencipta Allah memberitakan kepada kita melalui wahyu yang turun, teman-teman sekalian, kalau kehidupan dunia ini yang sedang kita lalui semuanya adalah sesuatu yang hanya sementara, dan ini hanya akan difahami dan direnungi oleh orang-orang beriman saja. Ada prosesi di mana kita akan dipindahkan ke dalam sebuah alam yang Allah sang pencipta membahasakannya dengan
wilayah yang hidupnya khalidina fiha, kekal di dalamnya. Itulah kehidupan akhirat. Semua di muka bumi ini berpasang-pasangan diciptakan oleh Allah, seperti suka dan sedih misalnya, malam dan siang, laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian tinggi dan pendek, ya. Besar dan kecil. Kemudian juga ada mukmin dan kafir. Ada juga kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan disepakati oleh para ulama dari dalil-dalil yang termasuk akan saya bacakan nanti teman-teman sekalian, kalau sebagaimana seseorang merasakan kehidupan dunia sekarang, dia akan rasakan kehidupan akhirat. Itu fakta. Sebagaimana sekarang ada pohon-pohon, di sini ada udara, ada kehidupan, ada pergerakan, maka ada kehidupan akhirat. Cuma Sang Pencipta Allah membedakan. Di dunia semuanya waktu untuk bergerak, beraktivitas, beribadah kepada Sang Pencipta Allah, mematuhi perintahnya, kemudian digantungkan dengan banyak janji-janji positif. Kalau kita bahasakan pahala, kemudian diingatkan ancaman-ancaman dan dilarang untuk melakukan. Itu diberitahukan dan disebutkan akhirat. Tapi akhirat cuma ada dua tempat, surga atau neraka. Surga abadi di dalamnya dengan kenikmatan yang tidak terhingga lagi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang masuk surga tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah sakit, tidak ada beringus, tidak ada meludah, tidak ada gangguan orang, tidak ada masa tua. Tidak ada lagi masa tua, semua akan berumur 33 tahun. Dan semua laki-laki berposter seperti ayahnya Adam 60 sikut langit, dan semua perempuan akan berposter seperti ibunya Hawa 40 sikut langit. Semua laki-laki ada 27,5 meter, semua perempuan 17,5 meter. Tidak ada lagi pendek, tidak ada lagi orang jelek. Sampai kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, semua ahli surga, poster tubuhnya laki-laki seperti Adam, kemudian wajahnya seperti Yusuf, dan hatinya seperti Ayyub alaihissalatu wassalam. Enggak ada lagi teman-teman. Kalau ada orang yang lahir di muka bumi, mukanya mungkin punya kekurangan, matanya buta, telinganya tuli, tangannya putus dua-duanya, kakinya putus dua-duanya, kayak tidak ada manfaatnya kalau di mata manusia secara akal. Nggak bisa mendengar, tuli, nggak bisa berbicara, bisu, matanya buta, ya, tangannya putus, kakinya putus. Tapi orang beriman mengetahui dari informasi langit kalau ini semua hanya sementara. Artinya di akhirat nanti dibangkitkan sudah dengan jasad baru, diberikan jasad baru yang sempurna. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih kalau orang akan berumur 33 tahun. Kalau ada kakek kita meninggal nanti umurnya 100 tahun, kita akan ketemu di umur 33 tahun. Kalau ada anak kita meninggal 2 bulan, kita akan ketemu di umur 33 tahun. Dan kehidupan yang tidak akan pernah ada kejenuhan, yang abadi, yang diceritakan dalam banyak manfaat-manfaat kelebihan-kelebihan surga itu. Juga disebutkan kehidupan yang sengsara, yang kita kenal dengan neraka. Lalu disebutkan amal-amal yang bisa membawa ke sana, disuruh berhati-hati, diberikan ancaman. Dan Allah sebagai Sang Pencipta dengan kemahamurahannya menggantungkan perbuatan-perbuatan salah itu dengan rahmatnya. Artinya setelah seseorang 30 tahun berbuat salah, 40 tahun buat salah, buat macam-macam, tetap akan dimaafkan oleh Sang Pencipta asal dia taubat. Masih bisa